Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa mursyidina wa murabbina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Allahumma na'udzu bika min ar-riya' waj'alna min ar-rasyidin. Amin. Ikhwatul iman. Jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur malam hari ini menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, dan mari kita manfaatkan waktu antara maghrib isya ini untuk menambah ilmu keislaman kita. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan waktu kita. Jadi waktu ini, saudara-saudara, seharusnya kita optimalkan untuk beribadah, karena kita dihadirkan oleh Allah ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah saja. Nah sekarang seberapa efektif, seberapa intens waktu itu kita gunakan untuk ibadah. Sebab waktu itu adalah nikmat Allah yang nilainya tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi waktu tidak bisa kita raba. Waktu tidak bisa kita lihat. Yang pasti waktu terus berjalan, dan kalau kita tidak memprogramkan waktu kita, kita dilibas oleh waktu. Maka saudara-saudara, malam hari ini saya ingin mengajak semuanya untuk bertafakur tentang nikmat waktu ini. Apa buktinya waktu itu adalah merupakan makhluk Allah yang super penting. Bukan cuma penting, super penting. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah, dan kalau Allah itu bersumpah, itu menyebutkan nama makhluknya. Nah, waktu disebut berulang kali dengan berbagai macam jenis dalam Al-Quran sebagai sumpah Allah. Wal-laili, wan-nahari, was-subhi, wad-duha, apa lagi? Wal-fajri, wal-asri. Ini semuanya adalah sumpah Allah demi waktu pagi, demi waktu duha, demi waktu fajar, demi waktu malam. Kemudian mutlaqil waqt wal asr. Wal asr ini diartikan waktu asar, tetapi yang lebih banyak mengartikan demi masa waktu ini. Dan ada nasihat di dalam Islam itu yang berbunyi ma madhafata wal muammalu ghaibun wala qisa'ah allati anta fiha. Waktu yang sudah lewat itu selesai, tidak bisa kembali, tidak bisa diperbaiki. Waktu yang akan datang ghaib, kita tidak tahu. Apa nanti subuh
Kita bisa sholat di sini, atau kita sudah pindah ke alam lain. Bisa terjadi. Nah, waktu yang kita miliki itu ya sekarang ini. Sekarang ini waktu ini. Kita sekarang menikmati waktu antara maghrib isya untuk belajar al-Islam. Siapa yang paling intensif menggunakan waktu ini adalah yang paling banyak mengambil manfaat dari waktu ini. Jadi kita tidak bisa menguasai waktu untuk tidak berjalan. Ya. Sehingga ada perumpamaan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda berdiri di depan sungai yang airnya berjalan, waktu itu seperti sungai itu. Seperti air itu. Setelah berjalan, tidak ada yang kembali air itu. Waktu seperti itu. Dan masing-masing kita ini diberi jatah waktu oleh Allah tertentu. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi diberi contoh. Sudah banyak saudara-saudara kita yang waktunya habis. Sudah banyak. Yang waktunya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, saudara-saudara, kita ini berbuat atau diam atau merenung atau berpikir itu pasti menggunakan waktu. Dan kalau kita duduk, misalnya kita duduk di masjid ini, lalu tidak kita manfaatkan, kita dilibas oleh waktu itu dan kita rugi. Oleh karena itu dijadikan sumpah oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, inna itu artinya sungguh, taukid. Demi waktu, sungguh manusia itu merugi. Anda duduk, Anda tidak manfaatkan, Anda rugi. Tadi saya dari rumah kemari, waktunya kira-kira 10-15 menit. Kadang-kadang saya memberi kuliah subuh di Gresik. Di Gresik. Itu waktunya kira-kira 40 menit. Ini waktu ini namanya waktu senggang. Digunakan untuk apa waktu senggang itu? Kalau ketika kita ini ya, dalam perjalanan misalnya, apalagi perjalanan ke luar negeri, banyak waktu itu. Banyak waktu. Ini namanya waktu senggang. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, banyak manusia yang menjual murah waktu senggangnya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata baginda Rasulullah, banyak orang tidak menghargai, dijual murah saja. Mahal waktu itu, dijual murah. Dua nikmat yang tidak dihargai itu kata Rasulullah, pertama kesehatan dan yang kedua waktu senggang. Coba Anda list waktu senggang Anda itu berapa yang hilang. Ketika Anda menunggu di dokter, ketika Anda menunggu di bandara, ya, apalagi menunggu istrinya mau melahirkan, kadang-kadang berhari-hari. Ini waktu-waktu ini kalau tidak kita gunakan, nanti kita menyesal dan nanti menyesalnya di akhirat tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu surat Al-Asr ini sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah lakafatkum." Kalau manusia memanfaatkan surat Al-Asr ini, ditadaburi, difahami, itu cukup untuk mengantarkan orang tersebut berbahagia dan sukses di dunia wal akhirah. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, kemudian ada 4 pilar yang oleh Imam Syafi'i, pilar ini disebut sebagai arkanun najah. Rukun-rukun keselamatan. Jadi Anda bisa tidak rugi kalau 4 pilar ini ditegakkan.
Yang pertama, al-iman. Illa alladziina aamanu. Manusia itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun pangkatnya, ya, bagaimanapun hebat karyanya, kalau tidak beriman, tidak bermanfaat hanya di dunia ini saja. Misalnya ada orang pakar ilmu kedokteran misalnya. Dia bisa berkarya, dia bisa macam-macam. Mungkin dipuji banyak orang, tetapi sampai di akhirat tidak ada artinya. Sebab hidup tanpa iman tidak akan pernah sampai kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yang bisa selamat pertama illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Apakah sudah cukup iman ini? Belum. Baru pilar yang pertama itu. Illal ladzina amanu. Iman ini tidak akan berfungsi kecuali dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak mungkin orang itu berbuat soleh, berbuat amal soleh kalau tidak dilandasi dengan iman. Dan tidak mungkin orang bisa beriman kalau tidak pakai amal soleh. Sekarang kita menilai seseorang itu berbuat baik, itu mudah. Misalnya ada orang membangun masjid dari uangnya sendiri. Baik kan? Nah sekarang apakah dinilai baik oleh Allah? Kalau dia membangun masjid itu dengan iman, dan iman itu ikhlas. Ketika Rasulullah ditanya, "Ma huwal iman ya Rasulullah?" Al-imanu huwal ikhlas. Iman itu keikhlasan. Wal ikhlas huwa tauhid. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah. Wat tauhid huwa la ilaha illallah. Maka kita malam hari ini, saya dan semuanya yang hadir ini akan dinilai oleh Allah beramal soleh kalau tujuan kita itu memfokus kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Maka orang yang cerdas itu tidak pernah berpisah dengan Allah. Ini baru nanti optimal waktunya. Sia-sia kalau kita beramal tidak untuk Allah, bahkan berdosa. Berdosa. Di dalam surat Al-Kahf Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kalau orang itu ingin berjumpa Allah, berharap, mengharap Allah. Orang yang beriman selalu mengharapkan Allah. Saya mau sedekah. Untuk apa ini? Supaya nanti saya mendapatkan balasan dari Allah. Saya beribadah. Bahkan semua yang kita kerjakan itu bisa kita arahkan kepada Allah. Saya makan, saya olahraga, saya menikah, saya bekerja. Semuanya diarahkan kepada Allah. Begitu orang yang beriman. Kalau tidak, ya hanya Anda bekerja misalnya, sukses dapat uang banyak, ya dapat uang itu saja. Tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu rugi sekali. Oleh karena itu, hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat itu dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang merupakan akar dari kesuksesan orang yang beribadah. Semuanya harus menuju Allah. Jadi 4 pilar ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Nah, karena manusia ini makhluk lemah. Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Apa maksudnya diciptakan lemah ini? Supaya selalu bertumpu kepada Allah, kepada yang Maha Kuat. Maka kalau kita tidak bertumpu kepada Allah, tidak mungkin punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
harus selalu bertumpu kepada Allah dan mengingat hidup ini adalah ujian. Dan ujiannya semakin hari semakin berat. Ujiannya semakin hari semakin banyak ragamnya. Ya. Ujian yang paling berat sekarang itu adalah ujian yang selalu kita nikmati dalam tanda petik melalui gadget ini. Ini adalah ujian berat ini ya. Orang bisa mendapat pahala banyak, tapi bisa mendapat dosa lebih banyak dari ini. Bisa apa tidak kita memanfaatkan ini? Maka saudara-saudara, handphone ini seperti pisau ya. Pisau itu perlu untuk masak, tapi juga bisa untuk membunuh. Pisau itu begitu. Jadi tergantung siapa yang menggunakan pisau. Ini sama dengan ini. Dan anak-anak kita sekarang ini selama 2 tahun sekolahnya menggunakan daring, menggunakan IT, menggunakan komputer ya, sehingga mereka terampil sekali anak-anak. Nanti kalau sudah semakin dewasa, semakin hebat menggunakan komputer ini, kalau tidak dijaga oleh orang tuanya sangat berbahaya. Jadi ini perlu kita bersiap diri untuk mendidik anak-anak kita lebih ketat lagi, karena yang namanya medsos ini hampir mustahil untuk dibendung. Karena semakin lama, semakin canggih, pasti dampak positif dan negatifnya itu bersaing. Ya. Dan yang paling gampang adalah menikmati yang negatif. Berapa dari orang yang punya handphone ini memanfaatkan untuk pengajian, misalnya, untuk membaca Al-Quran, dibanding dengan yang memanfaatkannya untuk berbohong, memanfaatkannya untuk memfitnah, memanfaatkannya untuk merusak orang dan sebagainya tiap hari. Maka diperlukan watawasau bil haq, harus saling menasehati. Maka saudara, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau tidak ditingkatkan sejalan dengan kemungkaran yang meningkat ini, nanti ma'rufnya menjadi kalah. Jadi amar ma'ruf ini harus terus dijaga untuk mengimbangi yang mungkar dan nahi mungkar. Sebab banyak orang yang amar mungkar nahi ma'ruf. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sedikit orang yang amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi justru percontohan jelek itu dikemukakan, ya, termasuk juga urusan-urusan agama, sehingga banyak orang bermasalah. Makanya hukumnya watawasau bil haq itu fardhu ain. Setiap orang Islam harus berdakwah, hukumnya fardhu ain. Artinya apa? Apa semua harus jadi ulama? Tidak. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Kamu sampaikan yang kamu dapat dari saya, dari Rasulullah, walaupun 1 ayat saja. Maka Anda kalau misalnya malam hari ini menghadiri kajian al-Islam seperti ini, supaya gugur kewajiban itu, sampaikan kepada orang di rumah, sampaikan kepada orang yang dekat. Tadi malam atau kemarin saya mendapatkan ilmu tentang sesuatu, sampaikan. Itu wajib hukumnya. Namanya watawasau bil haq. Adapun para ulama, para dai, itu fardu kifayah. Harus mendalami. Jadi harus ada orang yang mendalami agama ini. Tapi yang semuanya ini harus bisa berdakwah sebatas kemampuannya kepada orang yang bisa dijangkau, orang dekatnya. Itu kewajiban watawasau bil haq. Maka setelah itu, untuk bisa melaksanakan dakwah, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beriman dengan baik, tidak mungkin kecuali dengan kesabaran. Anda kalau nggak sabar, nggak betah duduk di sini. Apalagi untuk berjuang, berkorban untuk agama, ini harus sabar, harus berani. Dalam arti
berani melawan keinginan nafsu yang selalu mengajak kita untuk tidak baik. Nah, saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada seorang pemuda yang cerdas, putra dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Abdullah, sehingga dikenal sebagai Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar. Waktu itu masih muda. Oleh Rasulullah dipegang bahunya begini, dan dikisahkan itu oleh Abdullah Ibn Umar, akhadha Rasulullah bimankibayya. Rasulullah memegang bahu saya, kata Ibn Umar. Kemudian berpesan kepada Abdullah ini, yang sampai hari ini abadi, kita bisa manfaatkan ini untuk kita semua. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Anda hidup di dunia ini, jadilah seperti orang asing. Kalau Anda pergi keluar kota, apalagi keluar negeri, Anda kan orang asing. Ya kan? Orang asing itu selalu berpikir untuk pulang. Jadi sementara saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, atau pengembara. Orang yang mengembara. Jadi kita ini seperti orang yang mengembara. Tujuannya kemana? Kembali kepada Allah. Jadi kita ini semuanya musafirin. Kita semuanya ini musafir menuju Allah. Dan perjalanan kita itu tidak bisa kembali. Kalau kita misalnya dari Surabaya ke Jakarta, kita bisa kembali ke Surabaya. Kalau perjalanan menuju Allah ini tidak pernah kembali, jalan terus. Maka dalam perjalanan itulah nanti menentukan apakah kita orang surga atau orang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini semuanya adalah waktu. Artinya apa? Rasulullah memberi percontohan atau perumpamaan ini untuk kita renungkan bahwa kita dalam perjalanan menuju Allah ini harus berusaha membawa bekal sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, nanti kita menjadi orang fakir di akhirat. Oleh karena itu setelah diberi nasihat ini, kemudian Ibn Umar memberi nasihat kepada kita, dan itu juga diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibn Abdullah mengatakan, "Idza amsayta fala tantadirus subah wa idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau Anda menikmati hari pagi, ya, jangan sekali-kali mau berbuat baik menunggu nanti malam. Kalau Anda menikmati waktu malam seperti sekarang ini, gunakan waktu malam ini untuk membuat bekal kita kembali kepada Allah. Jangan menunggu besok. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa menikmati besok. Ini penting sekali. Sayyidina Umar itu pernah istirahat di rumahnya, anaknya masih kecil. Lalu anaknya datang bertanya kepada orang tuanya ini, dikatakan, "Loh, kok tidur?" katanya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Saya capek, nak. Saya mau istirahat. Nanti setelah ini ngurusi umat lagi." Jadi tidur siang itu namanya qailulah. Ya. Qailulah itu tidur siang. Anaknya yang cerdas ini mengatakan, apa Abah bisa menjamin bahwa nanti sore masih hidup? Apa bisa menjamin bahwa nanti sore masih hidup? Dia berdiri Sayyidina Umar, anaknya dipegang, masih kecil ini, dicium. Dan jidatnya ini enggak jadi tidur. Ini menunjukkan akhlak imlaqul Islam Umar bin Khattab radhiyallahu an, diberi nasihat siapapun termasuk anaknya itu dia ikuti selama nasihat itu baik. Jadi saudara, Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar ini mengingatkan kita, kalau Anda menikmati malam hari seperti ini, Anda laksanakan yang baik-baik. Jadi berpikirnya itu setiap hari saya harus mengumpulkan apa untuk akhirat, begitu. Dan ini
Tidak harus semuanya itu perlu biaya. Anda duduk misalnya di rumah begitu, harus mengerjakan sesuatu. Jangan dibuang waktu ini. Minimal Anda berzikir, membaca Al-Quran, berdiskusi yang baik. Begitu. Kalau ada tamu diterima. Semuanya ini dan semuanya diupayakan supaya tidak kosong pahala. Wa khudh min sihhatika limaradhik wa min hayatika limautik. Manfaatkan kesehatan Anda ini untuk persiapan nanti kalau ada sakit, di sini sudah banyak. Gitu. Kalau Anda sehat, bisa ke masjid, jangan tidak ke masjid. Mungkin minggu depan Anda sakit, nggak bisa ke masjid. Jadi ketika Anda sehat, itu Anda perhitungkan, saya manfaatkan seoptimal mungkin, sehingga kalau nanti besok atau minggu depan atau bulan depan saya sakit, saya masih punya tabungan banyak di sini. Bahkan saudara-saudara, Allah yang Maha Pengasih ini ya, kalau orang itu punya kebiasaan baik, kemudian dia musafir, berjalan, pergi keluar kota, kebiasaan baiknya itu masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Anda kalau sholat biasa di masjid, kemudian suatu saat Anda sakit, tidak bisa ke masjid, lalu Anda merasa, ya Allah, saya nggak bisa ke masjid. Anda merasa tidak bisa ke masjid itu dapat pahala seperti Anda ke masjid. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Maka saudara, nasihat Ibnu Umar ini sangat penting untuk kita manfaatkan. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan agar kita ini tidak membuang-buang kesempatan. Jadi orang yang beriman itu dikatakan oleh para ulama, al-mu'min masyghulun daiman bi rabbih. Orang yang beriman itu selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa berbuat, dia berbuat yang baik. Kalau dia tidak bisa berbuat, dia berpikir yang baik. Dia mengucapkan yang baik. Dia berzikir yang baik. Kalau ada kesempatan, dia misalnya ada orang yang perlu ditolong, dia berbuat sesuatu supaya waktu ini tidak hampa pahala. Karena nanti kalau kita menghadap Allah, banyak orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka senyampang kita ini masih bisa melakukan sesuatu yang baik, jangan menunda-nunda, sebab nanti pada saat kita harus menghadapi kematian, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang sedikit beramal, manusia-manusia yang banyak menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi untuk maksiat, naudzubillah, nanti ketika datang waktu kematiannya, dia akan menyesal, dan itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Nanti dibaca sampai di rumah. Kalau bawa handphone, Anda bisa lihat ayatnya nomor 99 dan nomor 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika al-maut itu datang, dan pasti nanti akan datang, kita pasti nanti akan didatangi oleh malakul maut ketika jatah waktu kita sudah habis. Datang malakul maut untuk menjemput kita. Manusia terbagi dua macam. Ada yang dijemput oleh malaikatur rahmah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Malaikatur rahmah datang menghampiri kita ketika kita akan meninggal dunia, dan itu tidak harus di tempat tidur. Ya.
ada yang di perjalanan, ada yang waktu kerja. Tahu-tahu datang malakul maut itu. Tapi mereka yang tidak bertakwa, mereka yang suka bermaksiat, apalagi mendolimi orang atau mengambil haknya orang, nanti yang datang adalah malaikatul azab. Ini saudara, nanti pasti dialami oleh kita. Dan salah satu termasuk yang malaikatul rahmah atau malaikatul azab. Apakah kita dijemput dengan kalimat-kalimat yang membuat kita senang untuk kembali kepada Allah atau sebaliknya? Na'udzubillah. Ayat ini menjelaskan ketika maut itu datang, orang-orang yang sedikit beramal atau apalagi banyak bermaksiat mengatakan qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya di dunia, jangan dimatikan dulu. La'alli a'mala sholihan. Saya nanti akan beramal soleh. Saya banyak punya aset. Saya banyak punya harta. Pada waktu masih hidup, masih sehat, hartanya ditumpuk-tumpuk saja. Ayat ini menjelaskan la'alli ya'malu sholihan fima taraktu. Saya akan beramal soleh ya Allah. Banyak yang saya tinggal, belum saya kerjakan. Uang cuma ditumpuk-tumpuk saja, begitu orang yang meninggal, uang itu sudah tidak menjadi miliknya. Jadi supaya lebih jelas saudara ya, kita ini alhamdulillah, kita semuanya ini mungkin punya rumah, punya harta, punya simpanan, punya keluarga, punya anak, semua kita beri nama punya, milik saya, anak saya, semuanya begitu. Tapi sebenarnya itu majazi saja. Cuma dilekatkan saja, ini titipan Allah ini. Begitu kita meninggal dunia, harta itu sudah berpindah. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, lalu punya rumah misalnya, lalu ditanya, ini rumahnya siapa? Rumah almarhum. Salah itu sudah. Ini dulu rumahnya almarhum, sekarang rumah ahli waris. Jadi begitu sudah meninggal dunia, berhenti semuanya. Milik berhenti, penyakit berhenti, kebahagiaan berhenti, kekayaan berhenti, kesenangan berhenti semuanya. Dan ini pasti nanti dialami oleh setiap orang. Berbahagialah orang yang banyak bekalnya. Tapi orang yang sedikit bekalnya, dia teriak dan mengatakan Rabbirji'uni. Rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Saya akan beramal soleh. Saya akan bersedekah. Apalagi yang belum haji. Saya mau haji. Sudah selesai. Kalla itu adalah penolakan yang mustahil ada dispensasinya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekedar kalimat saja yang diucapkan oleh mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang ada barzakh. Barzakh itu artinya penyekat, antara mereka yang sudah menjadi ahli kubur dengan yang di dunia ini, disekat, tidak ada hubungannya sama sekali, dan kuburan itu kemudian diumumkan oleh Rasulullah, al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufurin niran. Jadi begitu manusia masuk di liang lahat, itu salah satu disambut oleh malaikat yang menyenangkan, dan dia ditunjukkan taman surgawi, sudah menikmati surga atau lorong neraka. Supaya kita renungkan sampai di rumah, saudara ya, jangan membuang kesempatan. Rasulullah SAW pernah berjalan di makam dengan sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah mengatakan, sahibu hadal qabr, kata Rasulullah, ini yang ada di makam ini, ila ra'ataini mimma tahqiruna min tanafulikum khairun lahu min kulli dunyakum. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berpikir cerdas. Ini yang ada di makam ini, 2 rakaat yang biasanya Anda anggap remeh. Banyak orang malas sholat sunnah atau sunnah saja kan. Kata Rasulullah, ini orang yang di makam ini, kalau dia bisa, dia mau sholat 2 rakaat sunnah itu, dan nilainya itu lebih baik
lebih bermanfaat dibandingkan semua milik Anda. Super kaya sekalipun kalah dengan 2 rakaat yang biasanya itu disepelekan. Jadi ini hadis ini mengingatkan kalau Anda sehat, kalau Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk sholat sunnah, jangan dilepas. Kerjakan sholat sunnah. Kalau terlalu capek misalnya, sholat sunnah dengan duduk. Anda mendapat nilai 50% daripada tidak sholat sunnah. Apalagi masih sehat, apalagi masih muda. Ya. Karena kematian itu tidak harus menunggu waktu tua. Ya. Bisa jadi yang muda itu juga meninggal dan betapa menyesalnya kalau orang itu bekalnya sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita berpikir bagaimana mengoptimalkan waktu kita seefektif mungkin supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat dan menjadi stimulan bagi kita semua untuk lebih menjaga waktu yang baik, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk diisi dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.